Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jumelti Bungan Rara dengan NIM 19506005, kelas B Pendidikan Kimia semester 7. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain, and Create atau RADEK terhadap hasil belajar pada materi laju reaksi di SMA Negeri 1 Kakas. Nah, ada 3 bab yang akan dibahas, yaitu bab pertama tentang pendahuluan, bab kedua tentang kajian pustaka, dan bab 3 tentang metodologi penelitian. Langsung saja kita masuk dalam bab 1, yaitu pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini ada 6 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan September 2022 di SMA Negeri 1 Kakas, hasil belajar kimia siswa kelas 11 MIPA 1, khususnya materi laju reaksi masih kurang memuaskan dan belum optimal, ditandai dengan masih sekitar 73% siswa yang memiliki rata-rata nilai ulangan harian di bawah KKM, yaitu 70. Hal tersebut disebabkan oleh siswa yang selalu menganggap materi laju reaksi susah dipahami dan dimengerti karena konsepnya yang bersifat abstrak, serta pembelajaran yang masih berpusat pada guru, sedangkan siswa duduk dan mendengarkan penjelasan dari guru dan sesekali mencatat dan menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kakas cenderung malas belajar kimia, khususnya materi laju reaksi karena siswa menganggap materi laju reaksi susah dipahami dan dimengerti. Kemudian yang kedua, hasil belajar kimia siswa belum optimal. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan masih kurang tepat. Dan yang keempat, model pembelajaran RADEK belum efektif diterapkan. Selanjutnya, kita masuk dalam batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada efektivitas model pembelajaran RADEK terhadap hasil belajar materi laju reaksi di SMA Negeri 1 Kakas. Selanjutnya, kita masuk dalam rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah model pembelajaran RADEK efektif diterapkan pada materi laju reaksi di SMA Negeri 1 Kakas. Selanjutnya tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi tentang efektivitas model pembelajaran RADEK pada materi laju reaksi di SMA Negeri 1 Kakas. Selanjutnya manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, bagi peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman tentang model pembelajaran yang telah diajarkan agar nantinya ketika menjadi seorang pendidik akan mudah untuk membuat siswa termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Selanjutnya bagi guru dapat menjadi masukan dalam proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan menggunakan model pembelajaran RADEK. Selanjutnya bagi siswa, diharapkan dengan diterapkannya model pembelajaran RADEK dapat memberikan suasana kelas yang aktif, kreatif, dan efektif. Selanjutnya kita masuk dalam bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana dalam kajian pustaka ini ada 4 yang akan dibahas, yaitu tentang deskripsi teori, di mana dalam deskripsi teori ada hasil belajar, materi laju reaksi, dan model pembelajaran RADEK. Selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya ada kerangka berpikir, di mana dalam kerangka berpikir ini akan membahas tentang bagaimana penerapan model pembelajaran RADEK apakah mempengaruhi hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Nah, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, H0, model pembelajaran RADEK tidak efektif diterapkan pada materi laju reaksi di SMA Negeri 1 Kakas. Dan H1-nya yaitu model pembelajaran RADEK efektif diterapkan pada materi laju reaksi di SMA Negeri 1 Kakas. Nah, selanjutnya kita masuk dalam bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini ada 6 yang dibahas, yaitu yang pertama ada objek penelitian.
ada variabel terikat atau variabel dependen, yaitu hasil belajar laju reaksi. Hasil belajar laju reaksi merupakan penguasaan materi ajar yang dimiliki siswa ditunjukkan dengan hasil tes akhir atau post-tes. Selanjutnya, variabel bebas atau variabel independen, yaitu model pembelajaran Radek. Model pembelajaran Radek merupakan salah satu model pembelajaran dengan proses yang mudah dihafal sintaksnya. Sebagaimana model itu sendiri, yaitu yakni read atau membaca, answer atau menjawab, discuss atau berdiskusi, explain atau menjelaskan, dan create atau menciptakan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pemilihan subjek penelitian. Nah, pertama populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa SMA Negeri 1 Kakas tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya, sampel. Sampel dalam penelitian ini diambil melalui teknik cluster random sampling, yakni memilih sampel bukan didasarkan pada individual, tetapi lebih didasarkan pada kelompok subjek yang secara alami berkumpul bersama. Nah, sampel dalam penelitian ini yaitu kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kakas, semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya, waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023, bulan Oktober sampai November dengan menyesuaikan jam mata pelajaran kimia kelas 11 MIPA 1. Tempat penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kakas, Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yakni metode kuasi eksperimen dengan desain satu grup tes awal, tes akhir. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini ada dua, yaitu ada RPP dan tes hasil belajar. Selanjutnya, pengumpulan, pengolahan, dan pengujian hipotesis. Nah, pengumpulan data melalui tes. Nah, tes merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui kemampuan atau tingkat penguasaan dalam materi pembelajaran. Adapun dilakukan pretest untuk melihat kemampuan awal siswa sebelum diberikan perlakuan berupa penerapan model pembelajaran Radek. Setelah siswa diajarkan dengan model pembelajaran Radek, selanjutnya akan diberikan post-test dengan tujuan untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa. Nah, dalam pengumpulan data melalui tes ini ada akan dilakukan instrumen tes, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu sebelum tes atau soal tersebut diberikan kepada siswa. Nah, selanjutnya ada pengolahan data, di mana dalam pengolahan data ini ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah data pretest dan posttest berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Lillievers dengan kriteria pengujian, yaitu jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ada dua, yaitu uji Paired Sample T-Test, di mana uji Paired Sample T-Test digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua kelompok yang berpasangan yang digunakan sebagai uji hipotesis dalam penelitian ini. Dua kelompok yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan data nilai pretest dan posttest. Selanjutnya, uji N-gain score. N-gain bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan model pembelajaran Radek. Uji N-gain score dilakukan dengan cara menghitung selisih antara skor pretest dan posttest. Selanjutnya, dengan menghitung selisih antara skor pretest dan posttest atau N-gain score, kita dapat mengetahui apakah penggunaan atau penerapan model pembelajaran Radek tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan diucapkan terima kasih.